Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tujuan menyampaikan berita, ada baiknya saya mencoba membantu mengulang lagi dari yang pertama secara garis besar. Apa itu? Yang pertama, pengertian balaghah itu sendiri. Kita udah sama tahu balaghah sampai. Yang kedua, pengertian balaghah secara terminologis, yaitu ilmu. Gitu. Yang ketiga, cakupan ilmu balaghah. Ada bayan, ada ma'ani, ada badi. Yang keempat, juga saya ingat saya sampaikan setelah diperas, itu ternyata pernah saya temukan dalam buku induk ilmu balaghah itu ilmu ma'ani. Lalu kemudian diurai juga ma'ani dari kata makna. Makna bukan terjemahan. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Itu bukan makna, itu terjemahan. Makna itu secara harfiah artinya maksud. Ana yakni. Tuh. Ana yakni. Artinya kosoda yaksidu. Maksud. Jadi apa makna bismillah? Apa maksudnya bismillah? Lalu masdarnya inayah, perhatian. Hubungannya dengan maksud suatu ungkapan bahasa Arab itu menjadi harus pusat perhatian kita. Terutama Al-Quran dan Al-Hadis. Baru kemudian masdar miminya makna. Baru jamaknya ma'ani. Nah, sampai kita pada sebuah ilmu yang diberi nama dengan ilmu ma'ani. Itu sudah bisa ditangkap informasi. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang sasaran tembaknya adalah mengungkap makna di balik setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf yang ada di Al-Quran utamanya. Kalau fungsi sentral Al-Quran adalah hidayah, hidayah itu bukan tersurat, tapi tersirat. Tersirat itu apaan? Makna. Jadi ilmu ma'anilah yang mampu menggali, menangkap hidayah Al-Quran. Sehingga nanti kita akan sampai pada Al-Quran dalam perspektif ilmu ma'ani. Artinya Al-Quran dilihat dari sudut pandang ilmu ma'ani. Gitu. Nah, Al-Quran dari sudut pandang ilmu ma'ani isinya cuma dua. Yang pertama khobar. Yang kedua insya. Apa konsep keduanya itu sudah disampaikan. Apalagi sudah dibaca masing-masing barangkali dalam bukunya. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi, mengenal, membedakan khobar dan insya khususnya dalam Al-Quran. Itu juga sudah disampaikan kemarin. Ini mah cuma ngulang aja. Untuk masuk pelajaran yang hari ini. Apa itu mengenal khobar melalui insya? Mengenal insya lewat ciri-cirinya. Ciri-ciri insya yang kemudian harus dikenal. Itu ada amar, ada nahi, ada istifham, ada nida, ada tamanni. Kalau sebuah ayat notabene itu adalah kalam. Tidak ada salah satu ciri insya. Maka seyakin-yakinnya itu adalah bentuk khobar. Jadi kemarin udah kita coba-coba tuh. Kemampuan kita menganalisis kul huwallah, kul kalam, khobar apa insya, insya karena ada amar. Dan sisanya sampai akhir itu semuanya khobar karena nggak ada ciri-ciri
ciri-ciri insya. Nah, kemudian setelah bisa memilah mana khobar, mana insya, pelajaran berikutnya itu pas tentang khobar. Pertama konsep khobar. Yang kedua macam-macam khobar. Ada ibtidai, tolabi, inkari. Lalu seiring dengan itu juga macam-macam mukhotob. Ada kholiyazih ini, ada mutaradid, ada inkari. Baru itu selesai, kemudian tahap berikutnya ada berita yang keluar dari tuntutan kenyataan. Dan itu yang luar biasa gregetan, menarik. Dalam konteks bahasa, bahasa semakin keluar, semakin tidak sesuai dengan tuntutan kenyataan, itu semakin tinggi nilainya. Semakin dalam maknanya, dan ketika makna itu kita temukan, itu nikmatnya, indahnya balaghah. Seperti Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, Muhammad, adalah berakhlak mulia. Kan nggak sampai di situ. Tapi ditemukan kemudian ayat ini menginformasikan bahwa Nabi Muhammad luar biasa tawadunya. Itu kan tawadu bagian dari akhlak. Saking tawadunya, padahal dia kholiyazi, karena dia mengingkari, karena tawadunya itu, akhirnya khobarnya pakai taukid 2. Nah, gitu sampai. Nah, kemudian yang pagi hari ini akan kita pelajari adalah bagian terakhir dari bab khobar. Kalau ini selesai tuntas tentang khobar, maka masuk ke insya. Baiklah, sekarang kita mulai ini. Yaitu judulnya tujuan menyampaikan berita. Kita mau ngasih tahu, Pak Jamal ngasih tahu mau ada Zoom. Itu ada tujuannya. Allah ngasih tahu dalam 114 surat, 30 juz. Dipilah-pilah ada khobarnya sekian. Itu semuanya ngasih tahu. Bagaimana mungkin kita bisa paham bahwa di balik informasi khobar yang Allah berikan itu ada hidayah, gitu kurang lebih. Sehingga kita dituntut untuk mendalami ilmunya agar bisa menggali informasi yang bersifat petunjuk hidayah di dalam Al-Qur'an. Kalau globalnya sih kemarin udah kita sama simpulkan. Itu tujuannya atu, yaitu tauhid. Allah ngasih tahu kepada kita lewat Al-Qur'annya, aku ini esa. Nggak ada Tuhan selainku. Dikemas dalam sebuah kata, la ilaha illallah, itu isi Al-Qur'an. Mau cerita Nabi apa kek, mau cerita bangsa apa kek, mau cerita syariat yang mana kek, itu ujung-ujungnya aku ini esa. Tuh. Lalu memberi hidayah kepada kita, oh kalau gitu nggak ada Tuhan selain dia, gitu kurang lebih. Nah, judulnya tujuan menyampaikan berita. Berita dimaksud bukan cuma Al-Quran saja, apa saja. Itu surat kabar. Apalagi dalam konteks kekinian, apalagi dunia politik, banyak berita apa enggak? Banyak berita. Terus ada berita yang hoax, bohong. Ya tak? Bohong dibilang benar, benar dibilang bohong. Itu kan tujuannya udah vulgar sekali. Vulgar kan. Oleh karena itu kita jangan sampai salah paham. Mudah-mudahan judul tujuan menyampaikan berita ini dapat memberikan bekal buat kita ketika menerima berita. Pokoknya beritanya besok kita mau makan duren. Berita apa bukan itu Pak Jamal? Oh Pak Jamal. Aduh, awas ya bercanda. Kalau kata Pak Yahya mah kelamaan ini di lockdown. Ya,
Oke, berikutnya Pak Jamal. Eh, nah ini. Kalau berita dalam Al-Quran ada 50% dari sekian surat atau ayat, maka tujuan berita itu cuma dua secara garis besar. Yang pertama tujuan asli, tujuan yang sebenarnya. Terus balaghi. Balaghi ini kata lain dari yang bukan asli. Untuk membedakan mana asli, mana bukan asli atau balaghi, kita harus merinci nih yang asli dulu. Apa sih yang dimaksud tujuan khobar yang asli, yang dasar, yang utama itu apa? Ada dua. Pertama namanya faidatul khobar. Ini istilah teknis yang harus saya tulis pakai bahasa Arab dan saya sebutkan juga begitu. Bagaimana memahaminya, itu lewat penjelasan nanti. Faidatul khobar. Gitu. Yang kedua namanya lazimul faidah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya belum menemukan padanan. Tapi itu akan nanti kita bisa paham lewat batasan definisi. Apa faidatul khobar? Faidatul khobar yaitu ifadatul mukhotob anil hukmi. Ifadah artinya memberitahu. Memberitahu sesuatu kepada mukhotob. Anil hukmi, kalau bahasa harfiahnya hukum. Dalam konteks khobar, dalam konteks kalam, bukan dimaksudkan hukum dalam konteks syariat, bukan. Gampangnya, hukum ini sesuatu. Memberitahu tentang sesuatu. Saya beri ilustrasi. Kemarin ada kebakaran besar di sebuah pasar di Jakarta. Itu kan khobar. Tujuannya seperti dalam definisi yang ada, memberitahu kepada mukhotob tentang hukum. Tentang hukum maksudnya tentang sesuatu. Sesuatu dimaksud adalah berita. Berita dalam konteks contoh tadi adalah kebakaran. Itu yang dimaksud tentang hukum. Anil hukmi. Jadi gampang ya, memberitahu tentang sesuatu. Sesuatu luar biasa luasnya. Syai'un. Kita udah paham betul. Asal ada kata syai'un pasti artinya sesuatu. Tapi belajar bahasa nggak boleh begitu saja. Syai'un itu masdar. Fi'ilnya dari sya'a. Yasha'u. Syai'an tuh. Sya'a insya Allah kita paham. Insya Allah tuh. Man sya'a fal yu'min. Wa man sya'a fal yakfur. Itu sya'a. Yang kemudian ketemu syai'. Sya'a artinya kehendak. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghendaki. Gitu. Lalu ketika syai', arti dasarnya adalah kehendak. Kemudian menjadi sesuatu. Kehendak itu masuk kategori sesuatu. Kalau Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in alim. Itu baru pengen saja. Baik atau buruk. Allah tahu apa enggak? Tuh, udah. Gampangnya bahasa Indonesia syai' diartikan sesuatu. Lahir, batin. Terucap atau belum. Udah di mulut atau di hati. Tuh. Allah udah tahu. Innallaha ala kulli syai'in alim. Innallaha ala kulli syai'in. Syai' semua syai' qadir. Juga sama. Nah itu kata syai'. Nah ini ifadatul mukhatab anil hukmi. Memberitahu.
kepada lawan bicara, mukhatab, tentang sesuatu. Sesuatu yang konkret, sesuatu yang abstrak. Tuh. Umpamanya cinta, adanya kan di hati. Lawan yang kita cintai itu dia tahu nggak kalau nggak dikasih tahu? Dikasih tahu bisa lisan, bisa sikap. Itu juga masuk kategori syai. Demikian kata sesuatu yang tersebut terdapat dalam definisi batasan faidatul khobar. Memberitahu tentang sesuatu. Gitu. Oke, itu gampang sekali. Yang kedua, masuk kategori tujuan asli, yaitu disebut lazimul faidah. Ini secara harfiah nggak bisa diartikan, nggak ada padanan bahasa Indonesia. Tapi bisa dipaham lewat definisinya. Apa itu? Ifadatul mukhatab annal mutakallim alimun bil hukmi. Memberitahu kepada mukhatab. Memberitahu apa? Memberitahu bahwa mutakalim tahu. Bahwa mutakalim tahu tentang sesuatu. Jadi kalau faidatul khobar memberitahu tentang sesuatu, tapi kalau lazimul faidah memberitahu bahwa mutakalim tahu tentang sesuatu. Nah, mudah-mudahan dipaham. Si A berkata kepada si B. Si A berkata kepada si B. Kemarin ada razia di jalan tol. Itu kan ngasih tahu tentang sesuatu, yaitu razia. Itu namanya faidatul khobar. Tapi kalau si A berkata kepada si B bukan kayak begitu. Kayak bagaimana? Saya tahu kemarin ada razia di jalan tol. Itu bukan ngasih tahu tentang razia. Tetapi ngasih tahu bahwa dia tahu. Tahu apa? Tahu ada razia. Nah itu namanya lazimul faedah. Mampu membedakan baik dalam artian paham, yaitu memahami, atau mampu membedakan dalam analisis, oh ini faidatul khobar, ini lazimul faedah, khususnya dalam ayat Al-Quran, itu punya kesan sangat luar biasa mendalam. Dan banyak sekali dalam Al-Quran lazimul faedah. Akan menjadi berbeda kesan emosionalnya antara bisa membedakan dengan tidak bisa membedakan. Jadi nilai pentingnya balaghah di situ. Bukan hanya sekedar, oh ini definisinya ini definisinya ini. Terus nanti kalau ujian gampang jawabnya. Bukan. Kan itu. Nah, untuk memperjelas perbedaan faidatul khobar sama lazimul faedah, kita lihat beberapa contoh yang membantu berikutnya. Coba Pak Jamal. Berikutnya ini, bandingkan ya. Ya dah. Coba itu ada yang ketutup. Nanti ada teman yang nggak lihat. Tapi kayaknya udah lihat semua. Apa itu? Tuh, contoh faidatul khobar. Huwa mudarris. Si A berkata kepada si B. Huwa mudarris. Dia guru. Dia harus terbayang dalam pikiran. Ada sosok yang dimaksud yang sama-sama diketahui oleh mutakalim dan mukhatab. Oleh orang yang bicara dan orang yang diajak bicara. Isinya apa? Dia guru. Oh, memberitahu tentang sesuatu. Tapi kalau si A yang tadi dan si B yang tadi juga berkatanya alim tu.
annahu mudaris. Saya tahu bahwa dia guru. Maka si A bukan memberitahu tentang guru, tapi memberitahu bahwa dia tahu. Ah, itu bedanya. Faedah khobar lazimul faedah. Yang kedua, ilmu itu cahaya. Itu ngasih tahu bahwa ilmu cahaya. Tapi yang kedua, sebelahnya lazimul faedah alim tuh saya tahu bahwa ilmu itu cahaya. Memberitahu tentang si mutakalim yaitu saya. Kenapa? Dia tahu. Tahu apa? Tahu sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu ilmu adalah cahaya. Tuh beda. Contoh 3 nih, faidatul khobar. Al-balaghatu mumti'ah. Balaghah itu mumti'ah menyenangkan. Menyenangkan. Jadi si A bilang kepada si B, balaghah itu menyenangkan loh. Nah itu ngasih tahu tentang bahwa balaghah menyenangkan. Tapi kalau kalimatnya saya tahu, balaghah itu menyenangkan. Itu bukan ngasih tahu bahwa balaghah menyenangkan. Tapi ngasih tahu bahwa saya tahu. Oke, saya pertegas ilustrasinya. Si A lagi ngomong sama si B. Kata si A kepada si B, balaghah enak loh, menyenangkan. Si B menjawab, saya tahu balaghah itu menyenangkan. Jangan dianggap sama. Yang satu faidatul khabar, yang satu lazimul faedah. Nah ini contoh 4. Mulai kata Pak Jamal rada-rada susah. Rada-rada sulit. Pembeda antara faidatul khobar sama lazimul faedah pada nomor 1, 2, 3 itu tersurat. Yaitu pada kata alim tu, alim tu, alim tu. Gampang. Di Al-Quran mah nggak ada alim tu, alim tu. Ya dah? Kalau ada alim tu berarti lazimul faedah. Itu kajian apa namanya? Literaturnya begitu. Tekstualnya begitu. Tapi pada nomor 4, alim tu bukan tersurat, tapi tersirat. Kan ilmu balaghah emang yang tersirat. Nomor 4 nih, faidatul khobarnya. Huwa mudarris. Dia guru. Dalam pikiran harus terbayang antara mutakalim dan mukhotob. Gampangnya si A bilang kepada si B, huwa mudaris. Huwa kan orang ketiga. Itu ngasih tahu bahwa dia guru. Tapi nomor 4, yang sebelah lazimul faedah, huwanya diganti sama anta. Anta mudaris. Tuh, jangan dikira beda, jangan dikira sama. Ini udah bukan faidatul khobar lagi. Tapi lazimul faedah. Ketika saya berkata kepada Pak Yahya, anta mudarris. Itu bukan ngasih tahu bahwa Pak Yahya guru. Tapi ngasih tahu bahwa saya tahu Pak Yahya guru. Tuh, itu. Ini kayak begini banyak di Al-Quran. Ketika dipahami betul, apalagi dalam doa, innaka antas sami'ul alim, innaka anta, itu kan lazimul faedah semua. Itu harus beda. Allah ngerti nggak balaghah? Oh, dia paham. Sejauh mana paham dia tak terbayangkan. Tapi yang penting adalah dia ingin melihat sejauh mana kita paham terhadap apa yang kita ucapkan buat dia. Apalagi lagi dalam doa. Ya, kan kita selalu begitu. Innaka, innaka, innaka. Tuh, kalau yang ngomong nggak tahu,
nanti dia juga agak hambar. Oke, nomor 5 nih. Innahu ala khuluqin azim. Saya bilang sama Pak Yahya, innahu sesungguhnya dia itu akhlak mulia, maksudnya Nabi. Kan saya ngasih tahu bahwa Nabi berakhlak mulia. Tapi ketika innaka la'ala khuluqin azim, itu yang ngomong Allah. Innaka. Seolah Allah berkata, betapapun engkau menghindar, ya Muhammad, bahwa engkau menghindar dari bahwa engkau berakhlak mulia, aku tahu. Gitu. Tuh intinya. Aku tahu engkau berakhlak mulia. Jadi kajiannya udah langsung makna sekarang. Bukan cuma lahiriah ada berapa taukidnya. Oh ada 2. Kalau ada 2 berarti inkari. Emang itu sebagai jembatan. Tapi menjadi tersirat yang tak bisa terbantahkan bahwa ada kata alim tu. Seolah Allah berkata, aku tahu engkau berakhlak mulia. Tuh sisi yang udah paling dalam barangkali. Yang kemudian disimpulkan, kenapa Allah kok sampai bilang begitu? Karena ada gejala, tanda Nabi mengingkari. Makanya pakai taukid 2. Distatuskan sebagai munkir. Loh, kenapa mengingkari? Mengingkarinya positif. Rasa tawadu. Enggak, saya bukan orang mulia. Saya biasa saja. Saya bukan. Gitu kurang lebih. Tuh, itu bisa ditangkap apa namanya? Tuh. Dari kajian kajian literat ya, kajian tekstual yang kemudian kita pakai apa namanya ilmu ma'ani gitu. Bahkan nanti dalam contoh akan ditampilkan Nabi dalam konteks dakwah sampai pada tingkat dia itu mengingkari, saya ini Rasul apa bukan sih? Kok dibantah? Saya bukan Rasul kayaknya. Allah hadir. Innaka laminal mursalin. Tuh, yang kemarin pada khurujul khabar an muqtada zahir sudah kita temukan. Jadi ketika dia mengingkari, Allah datang, aku tahu kau itu Rasul. Kayak apapun kamu ingkar. Pak Yahya umpamanya ini. Ini lagi-lagi Pak Yahya yang jadi objek nih. Dia umpamanya mengingkari, saya ini laki-laki apa bukan sih? Dengar apa enggak Pak Yahya? Boleh dites. Loh gitu, kan mengingkari itu. Apa buktinya? Buktinya itu lagi Agustusan nggak berani panjat pinang. Ya, berarti bukan lelaki. Sebab katanya kalau baru dipinang nggak boleh dipanjat. Hukumnya haram. Mana ini nggak ada orang ini. Dengar. Iya, saya yakin dengar. Itu. Nah, inilah plus minusnya di Zoom sama di kelas. Ya dah? Kalau di kelas saya bisa ditimpuk sama Bu Yuslimah itu. Untung aja di Zoom lah. Ada rame kalau di kelas. Ya, ada untungnya juga. Selamat. Ya, jadi kayak begitu, hubungan emosional kita melalui ilmu namanya ma'ani terhadap teks-teks ayat. Apalagi kalau difokuskan teks ayat itu kita jadikan doa, itu luar biasa. Karena keluar biasaan dan Allah tahu, maka respon Allah juga tahu. Iya dong. Sebab Allah kan emang udah lama menyatakan statement itu. Apa itu? Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Enggak sama. Halnya itu nanti kita bahas. Bukan apakah. Tidak. Linnafi. Enggak sama. Orang yang tahu sama yang enggak tahu.
Makanya ayat pertama turun Iqra. Apa itu baca, cari ilmu, tahu. Yang ujung-ujungnya dimaksud tahu, dipastikan dia akan kenal. Kenal kepada siapa? Kenal yang maha segala-galanya. Yang menciptakannya, yang memberinya kebutuhan hidup, termasuk ilmu pengetahuan. Itu. Selesai. Gambaran membedakan antara faidatul khobar dengan lazimul faidah. Berikutnya Pak Jamal. Tuh. Berikutnya nih coba nih kita lihat. Suruh perhatikan. Qalu malaikat ya berkata ya. Subhanaka. Maha suci engkau. Subhanaka ini kagum. Kalau bahasa nahunya ta'ajub. Kagum. La ilma lana. Tak ada satupun laknya jinsiah. Lana filil jinsis. Tak ada sepotong ilmu pun bagi kami para malaikat kecuali ma alam tanah. Apa yang kau ajarkan kepada kami. Ya, disodorin nama-nama sama Nabi Adam. Lalu suruh sebutin nggak tahu. Bukan cuma sekedar nama yang diminta, tapi spesifikasi benda yang disodorkan oleh Adam juga ditanya. Ini apa nih? Jahe. Apa spesifikasinya? Buat apa? Buat apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya COVID ini membuat harga jahe jadi meningkat. Ini bawa, gitu kurang lebih. Lah terus kata malaikat, innaka antal alimul hakim. Tuh, ini khobar. Yang cetak merah, fokus kita adalah khobar. Apa tujuannya? Faedah khobar apa lazimul faedah? Jadi kalau ada innaka, itu udah dipastikan lazimul faedah. Lazimul faedah. Kalau lazimul faedah, maka konsekuensinya kita bukan ngasih tahu Allah tentang sesuatu, tentang bahwa dia itu alim dalam hal ini. Hakim, bukan. Tapi si malaikat ngasih tahu bahwa dia tahu. Kalau yang dikasih tahu bahwa itu dia tahu, Allah itu alim, kan harus menimbulkan efek dalam sikap. Beda? Itu maksudnya. Kalau tahu, maka segala sesuatu yang ada pada diri kita, umpamanya ini kita yang mengucapkan, lahir atau batin, kita harus menghindar dari murkanya. Gitu kurang lebih. Innaka. Dan banyak sekali innaka. Ini contoh kedua nih yang gak enak nih. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Iz bimana uzkur. Ingatlah. Itu kan uzkur fa'il amar. Maf'ulnya siapa? Muhammad. Al-Quran bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kepada kita. Tuh kita suruh ingat. Ingat apaan? Saat Azorob. Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Minal bait. Dari Baitullah. Dia hadir ke situ. Itu kan baru pondasinya aja. Ibarat bikin rumah baru pondasi. Ya dah? Sama siapa? Sama Ismail. Terus dibangun cerita pendeknya. Ini ijaz ini. Nggak diceritain ini. Dibangun berdua. Terus sudah selesai. Baru doa. Ini pernah saya baca dalam sebuah tafsir memberikan isyarat antara usaha dan doa. Itu usaha dulu baru doa. Ada juga yang bermazhab doa dulu baru usaha. Dua-duanya betul. Ada juga yang memang doa sama usaha nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan.
Ibarat dua sisi mata uang. Semuanya juga betul. Iya. Apa kata mereka? Rabbana, kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Terimalah amalan kami, yaitu membangun Ka'bah tadi. Nah ini yang meyakinkan si Nabi Ibrahim yang berkata, innaka antas samiul alim. Artinya apa? Aku tahu engkau itu maha mendengar doaku. Dan maha tahu apa yang aku inginkan. Nah, dia yakin betul, maka kemudian menjadi diijabah. Bagaimana enggak diijabah? Orang dia tahu Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu, gitu. Nah, innaka antas samiul alim, mutakalimnya Nabi Ibrahim. Mukhotabnya Allah. Bukan ngasih tahu bahwa Allah itu sami alim. Tapi ngasih tahu bahwa dia tahu, yaitu Nabi Ibrahim. Coba dirasa-rasa. Rasa-rasa, mau mendengar. Contoh ketiga. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ini masih terusan. Wahai Tuhan kami, jadikan kami dua orang yang pasrah, berserah diri, Muslim, kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, juga keturunan kami, menjadi umat muslimah yang muslim, itu doa. Laka, kepada Engkau. Wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami manasik. Pernah paham artinya manasik? Manasik jamak dari mansak. Mansak isi makan. Fi'ilnya nasaka. Artinya ibadah. Mansak tempat ibadah. Tawaf ibadah. Ya, itu ada tempatnya, tempat tawaf itu disebut mansak. Lalu wukuf juga ibadah. Ada tempatnya, namanya Arafah. Arafah disebut mansak. Ada melontar, ada mabit, ada sa'i. Nah, itu semuanya mansak. Dikumpulin jadi manasik. Ya dah? Makanya orang mau berangkat haji, itu ada namanya manasik, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah secara khusus ibadah haji. Maka disebut manasik. Ya. Terus watub alaina. Beri taubat. Maafkan. Padahal luar biasa ketaatan Nabi Ibrahim. Tapi dari rasa yang paling dalam, bisa jadi dia merasakan mungkin menurut ukuran Allah, amalannya ada salah, ada keliru. Ini kan memberi pengajaran, petunjuk. Nabi Ibrahim aja pada minta taubat. Kita nggak pernah taubat. Ya. Iya. Lalu ditutup doanya. Innak, aku tahu engkau adalah penerima taubat. Karena engkau maha penyayang. Tuh yang dipakai lazimul faidah. Bukan faidatul khabar. Faidatul khabar. Ya dah? Saya beri ilustrasi jangan sampai bosan. La ilaha illallah. Standar umum terjemahan kita, orang awam, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi yang udah tinggian dikit, Tuhan kan nggak ada lagi kecuali Dia. Ya atau tidak? Dipakai kata ganti. Tidak ada Dia kecuali Dia. Oh, dulu sempat geger itu. Di tahun 65-an, 70-an lah gitu. Ada yang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, Tuhannya pakai huruf T kecil. Kecuali Tuhan. Ya dah, insya Allah pada ingat.
Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kalau dalam dunia tasawuf, itu karena Tuhan itu adalah kata gantinya dia, dan dia itu nggak ada lagi yang lain, akhirnya la ilaha illallah, tidak ada dia, kecuali dia. Maka batin ketika menyebut dia yang pertama, itu bukan dia yang kedua. Kan jadi sama dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berikutnya, kalau dia, kata ganti Allah, dia itu kan orang ketiga. Itu masih menunjukkan bahwa yang berdoa, yang berkata, itu menunjukkan masih jauh dengan Allah. Karena Allah orang ketiga. Tapi ketika kedekatannya menjadi bertambah, maka terjemahannya bukan tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tuh, engkau kan udah meningkat jadi orang kedua. Dekat apa pendek? Dekat apa jauh? Dibanding dengan dia. Nah, itu harus terbayangkan orang kedua. Seperti saya orang pertama. Bapak Ibu di rumah masing-masing orang kedua. Secara jarak fisik jauh. Tapi kan yang non fisik dekat. Demikian juga ketika melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu betul itu, kemudian diciptakan syariat. Syariat-syariat yang masuk kategori ibadah, baik mahdoh atau tidak mahdoh, itu adalah jalan untuk mendekatkan diri. Kalau kata ganti Allah itu orang kedua, yaitu engkau, tidak ada engkau kecuali engkau, itu kan masih ada jarak, walaupun dia orang kedua. Tapi orang-orang sufi, dia nggak ada jarak lagi dengan Allah. Udah menjadi satu. Itu udah menjadi satu. Cuma istilah satunya berbeda-beda. Kalau umpamanya Ibnu Arabi, itu namanya wihdatul wujud. Itu menyatu. Tapi kalau Abu Yazid Al-Bustami umpamanya, dia namanya al-ittihad. Kalau Al-Hailaj namanya hulul. Kalau siapa itu? Imam Ghazali namanya ma'rifah. Kenal, udah kenal betul. Kalau Rabi'ah Adawiyah namanya cinta, mahabbah. Saking dekatnya, maka la ilaha illallah bukan cuma tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada aku kecuali aku. Tuh. Kan itu kedalaman mana? Maksud saya bukan itu. Kita harus mampu menghayati apa itu namanya lazimul faedah, seperti dalam contoh ayat innaka antat tawwabur rahim. Saya tahu engkau. Kan jadi pede sekali diterima itu. Ya, respon Allah akan doa yang diminta oleh hambanya kan sejauh mana si hambanya meyakini pedenya terhadap apa yang dia minta. Ya atau tidak? Bapak Ibu berjembat di kali yang lebarnya kurang lebih 5 meter. Jembatannya cuma bambu satu. Saya lagi berjembat, jatuh apa enggak, jatuh apa enggak, jatuh apa enggak. Gitu. Model kita doa diterima apa enggak, diterima apa enggak. Ya Allah merespon sesuai. Itulah yang dimaksud ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka. Itu. Nah, tujuan menyampaikan berita yang kedua lazimul faedah itu memang saya melihatnya mengantarkan ke arah sana. Lalu contoh keempat ini. Masih terusannya ini bersambung. Rabbana wab'ats fihim. Wahai Tuhan kami, bangkitkan di tengah mereka bangsa Arab rasulan, seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Yatlu alaihim, si rasul akan membacakan kepada mereka umatnya ayat-ayat engkau. Tuh, antara Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad konon 1000 tahun.
Konon 1000 tahun. Saya nggak ngitung persis. Sebab waktu itu saya belum lahir. Tuh, diijabahnya 1000 tahun. Kita mintanya udah cespleng mintanya. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan dia nanti mengajarkan kepada mereka Alkitab. Yaitu kitab suci. Al-Quran yang akan diturunkan. Wal hikmah. Ilmu pengetahuan. Wa yuzakkihim. Dan mensucikan mereka. Nabi Ibrahim yakin betul. Itu didengar. Itu pasti Allah tahu. Dan Allah sanggup itu. Terus dia bilang doanya. Innaka antal aziz. Kau maha mampu. Karena kau gagah. Hakim. Kau maha bijak. Artinya antara dibangkitkan dengan tidak dibangkitkan. Allah itu tahu. Apa positif negatifnya. Gitu kurang lebih. Nah, mudah-mudahan kita berdoa pakai khobar-khobar yang faedahnya lazimul faedah, yang tujuannya lazimul faedah, menjadi tambah yakin. Berikutnya, nah tadi tujuan asli sudah, yaitu ada faedatul khobar, ada lazimul faedah. Ini yang jauh lebih penting lagi ketimbang yang tadi juga. Kalau ada berita, ayat, atau hadis, jangan serta-merta sudut pandangnya hukum lulu. Nah, ya kan? Saya berilustrasi sebelum ke sini. Terkait dengan sholat berjamaah. Maka Nabi dalam hadisnya itu, periksa semua rumah itu. Kalau masih ada yang belum ke masjid, akan aku bakar. Coba bayangin itu. Kalau dipahami apa adanya, maka rumah Pak Jamal udah dibakar. Karena apa kata yang bakar? Loh, emang hadisnya begitu kok disuruh? Lah, benar. Apalagi yang memang masih hangat, itu dipahami secara harfiah terkait dengan jenazah. Nabi disodorin jenazah, suruh sholatin, dia tanya, ada utangnya apa enggak? Ada. Udah silakan kamu sholatin. Lah kalau dipahami apa adanya, nggak pakai balaghah. Ini semua bangsa Indonesia nggak ada yang nggak punya utang. Ya betul? Punya utang semua gitu kurang lebih. Terus mati. Oh kan Nabi nggak mau nyolatin. Nah, ini balaghah menjawab. Oke. Al-ghardul balaghi artinya secara harfiah tujuan yang bukan asli. Karena ilmunya balaghah dan semakin nggak asli itu semakin baligh. Kayak model keluarnya berita dari tuntutan kenyataan itu menyimpang. Itu semakin baligh. Demikian juga dalam konteks tujuan menyampaikan berita. Kalau sudah nggak asli menyimpang itu jadi baligh. Baligh ini artinya indah. Indah. Apa saja? Banyak sebenarnya. Kalau di banyak literatur kita kumpulin. Nah ini yang paling populer di tingkat kita. Yang pertama namanya istirham. Istirham artinya minta dikasihani. Udah kebayang? Minggu pagi duduk-duduk di teras depan rumah sambil baca koran, minum kopi, karena pagi ya nggak pakai duren lah. Mungkin pakai pastel ditaruh di kulit duren. Gitu. Duren maning. Lewat tukang minta-minta. Assalamualaikum kata dia. Belum makan, belum minum dari kemarin. Belum makan, belum minum kan itu khobar. Bukan insya. Tapi pertanyaannya, apakah dia cuma sekedar ngasih tahu bahwa dia belum makan, belum minum dari kemarin? Tuh. Tapi ditangkap oleh naluri balaghah.
Bagian dari potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap manusia tahu. Itu dia minta. Minta apa? Minta dikasihani. Itu dia namanya istirham. Coba bayangkan, andai kata tidak dipahami sebagai istirham. Sebagai bagian dari al-ghordul balaghi. Tetapi justru dipahami apa adanya. Dia ngasih tahu. Pas dia bilang belum makan, belum minum dari kemarin. Terus kita jawab, terima kasih dikasih tahu. Apa jadinya? Kebetulan dia bawa pentungan. Kebetulan dia bawa pentungan. Dihajar aja itu yang lagi baca koran. Sambil ngomong, dasar nggak belajar balaghah. Nggak tahu yang tukang minta-minta ini kelas LBQ juga kali. Ya tidak? Tuh, itu namanya istirham, minta dikasihkan. Apa maknanya? Bahwa aspek balaghah yang jauh lebih dalam adalah aspek yang tersirat. Bisa menangkap yang tersirat dari situasi dan kondisi. Situasi, gambaran situasi dan kondisi yang paling dekat adalah mutakalim mukhotob. Tuh, itu situasi kondisi. Mutakalim dan mukhotob itu memberikan kontribusi makna yang luar biasa. Akan halnya dengan Al-Quran, itu selalu kita harus lihat siapa mutakalimnya. Tidak serta-merta kemudian kalau Al-Quran mutakalimnya Allah, Allah sekedar menceritakan. Bisa jadi. Pokoknya kemarin, innahu min Sulaimana. Kan lagi cerita, innahu bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ya, kalau mau ditelusuri. Apalagi malaikat juga ngomong di sana. Allah yang cerita. Jadi demikian. Istirham. Yang kedua izharud du'fi, menampakkan kelemahan. Dari kalam yang kita dengar kalau itu adalah lisan, yang kita baca kalau itu adalah tulisan, maka maknanya mengantarkan kepada kita sebuah informasi. Oh, ini dia menampakkan kelemahan. Si A bertanya kepada si B, kenapa enggak ikut ujian masuk LBIQ? Wah, saya mana bisa. Saya kan nggak belajar bahasa Arab, nggak punya basic. Itu kan udah ketahuan itu, menampakkan kelemahan. Kenapa nggak ikut umroh? Ya, makan sehari-hari aja Senin Kemis, umpamanya begitu. Nah itu izharul. Nanti pada bab contoh-contoh akan ditampilkan contoh. Yang ketiga fakhr, sombong. Kalamnya, bentuknya, kategorinya berita, khobar. Tapi maknanya bukan ngasih tahu, tapi sombong. Oh, itu namanya al-fakhr. Itu. Ibu-ibu di depan rumah komplek pada belanja sayuran. Pada nyari-nyari situ. Ada 5 orang. Yang satu sambil nyari-nyari cerita. Wah, kemarin anak saya beliin mobil. Terus adiknya saya beliin. Terus dan seterusnya. Besok saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Kan khobar semua itu. Maka ibu-ibu yang lain atau siapa saja, bukan ibu-ibu saja. Yang lain juga merespon dalam hatinya. Sombong. Sombong. Ya tuh. Oke. Yang keempat namanya izharut tahassur, menampakkan kesedihan. Nenek saya kemarin dirawat di rumah sakit. Terus nggak boleh dibawa pulang karena nggak bisa ditebus. Nah itu kan menampakkan kesedihan. Tuh. Lagi-lagi kalamnya adalah khobar. Jangan sampai salah. Nah ini yang penting. Nomor 5. Ada kalam itu khobar,
tapi bukan ngasih tahu. Baik faedah khobar maupun lazimul faedah bukan. Apa kalau begitu? Mendorong untuk berusaha dan sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Tuh, merasa terdorong kita. Maka khobar yang kayak begitu namanya al-hasu ala sa'i wal jiddi. Siapa baca surat Yasin malam Jumat, nanti masuk surga. Tuh, Jumatan budaya teologis kita. Tuh, Yasin. Kematian Yasin. Pindah rumah Yasin. Syukuran Yasin. Kematian. Itu mendorong. Apalagi Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Iya. Nomor 1 artinya istirham, minta dikasihani. Jadi kalau ada ayat, dan nanti dalam Quran juga ada sebagai contoh, yang tujuan beritanya al-hasu ala sa'i wal jiddi. Mendorong untuk berusaha dan sungguh-sungguh. Tuh. Oke, sepintas tujuan menyampaikan berita yang kedua yaitu balaghi, kurang lebih ada 5. Berikutnya Pak Jamal. Contoh istirham ini. Ini udah melegenda sekali. Dalam tradisi Indonesia, yaitu selawatan ya bahasanya ya. Padahal ini syair, ratapan namanya. Ratapan si Abu Nuwas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kalau diartikan, wahai Tuhanku. Nah, kalau ini manida ya, bukan khobar, ini insya. Tapi yang pembicaraan kita mulai dari lastu. Aku tidak li ahli, tidak pantas. Ini ilahi lastulil firdausi ini kelebihan lam ya. Nanti diedit lagi. Aku tidak pantas ya Allah masuk ke dalam surga firdausmu. Tuh. Dari aspek tanda-tanda, dia nggak ada tanda-tanda insya. Karena nggak ada maka khobar. Apakah si Abu Nuwas ini ngasih tahu kepada Allah bahwa tidak pantas? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu kategorinya dia minta dikasihani. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tidak kuat masuk di dalam neraka jahim. Tuh. Selanjutnya semuanya keluhan. Keluhan ratapan. Ratapan namanya arrosa. Kalau dalam dunia puisi itu namanya arrosa. Kita insya Allah hafal semua. Ilahi abadukal asi ataka mukirran bidunubi wa qad da'aka. Dan seterusnya itu ya. Itu ratapan semua. Masuk karena ratapan minta dikasihani. Karena minta dikasihani kategorinya istirham. Istirham. Ini nomor 2 sudah tadi nih. Ada tukang minta-minta. Lam akul. Walam asrab minal amsi. Belum makan, belum minum. Dari kemarin. Ya. Terus yang ketiga. Ada seorang penyair namanya Ibrahim bin Mahdi. Dia ngomong sama Khalifah Ma'mun. Dan dia ini divonis hukuman mati. Kan dia juga nggak mau mati. Oleh karena itu minta dikasihani. Minta dibelas kasihan. Mintanya itu pakai kalam. Kalamnya bentuk khobar.
Karena minta dikasihani, dia berarti bukan ngasih tahu tentang bahwa dia dihukum mati. Bukan juga ngasih tahu bahwa dia tahu. Karena itulah keluar dari makna sebenarnya. Apa itu? Ataitu jurman syani'an. Aku telah melakukan dosa yang amat besar. Syani itu sengit, ya, keji. Wa anta lil afwi ahlu. Anta, engkau ahli memberi maaf, maha pemaaf. Anta lil afwi ahlu, anta ahlun lil afwi, gitu. Engkau ahli memberi maaf. Fa in afauta, jika engkau beri maaf, famannun, itu yang diharap. Wa in qatalta fa'adlun. Tapi kalau engkau bunuh juga, ya itu memang keadilan. Dirasakan sebagai istirham. Bukan benar-benar minta dibunuh, bukan. Walaupun dia menyebut kata adil. Ya, ini di buku ada ya. Di buku bisa dibaca-baca ada. Contoh 4. Nih minta dikasihani. Umpamanya teman kita berkata, Ummi maridah. Ibuku sakit. Wahiyal an fil mustasfa. Sekarang dia ada di rumah sakit. Al-adwiyatul muhtaja ghaliyah. Obat-obatan mahal sekali. Walaysa hunaka man yukafi'uni lisyra'id dawa. Tidak ada orang yang bisa membantuku mencukupkan membeli obat. Tuh. Diungkapkan dengan rasa yang menunjukkan dia minta dikasihani. Nah, konsep berita keluar dari tuntutan kenyataan bentuk istirham ini luar biasa penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sadar pentingnya, maka Allah memang berikan potensi. Tanpa belajar balaghah juga, kita udah saling memahami. Oh iya, gitu. Iya. Berikutnya Pak Jamal, contoh aja ini. Izharud du'fi, menampakkan kelemahan. Oh, dari ayat Al-Quran. Nabi Zakaria ini. Dia lagi mengasuh Maryam. Maryam anaknya Imron. Imron istrinya namanya Hannah. Si Hannah sama Imron berkeinginan punya anak laki-laki. Karena dia bernazar mau dijadikan merbot, gitu kurang lebih. Merbot adalah status sosial keagamaan yang paling mulia. Bukan cuma dulu. Sejatinya sekarang juga. Gitu. Lahir perempuan. Oke, saya baca saja. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, tulangku sudah lemah. Kepalaku sudah beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepada engkau. Saya teruskan memahami ayat ini cerita yang tadi. Akhirnya Maryam, Imran atau Ali Imran itu melahirkan anak perempuan karena sudah nazar mau dijadikan merbot. Nah, akhirnya udah ditaruh juga. Pengurusan terhadap merbot itu diundikan siapa yang mau ngurus. Dan para ulama pada saat itu rebutan untuk merawat. Maka singkatnya Nabi Zakaria terpilih.
dari sekian kandidat yang mau merawat. Setiap hari dia bawa makanan. Nabi Zakaria sudah sepuh pada waktu itu. Dan sudah lupa keinginan punya anak. Dia ngerawat, setiap hari diantarkan makanan, tapi tiap hari itu juga makanan sudah ada di meja. Lalu pada hari tertentu, yang kemudian muncul lagi dia pengen punya anak. Karena dia penasaran, akhirnya bertanya, ini makanan dari mana? Anna laki haza. Maryam, kamu dari mana makanan ini? Terus Maryam menjawab, dari sisi Allah. Min fadli Rabbi. Itu kan jawabannya. Nah, saat itu diceritakan dalam tafsir Nabi Zakaria yang sudah sepuh timbul keinginan, harapan punya anak kayak orang ini soleh, si Maryam. Akhirnya saat itu juga dia sholat sunat di mihrab, di mana Maryam ditempatkan. Konon di Masjidil Aqsa ya. Gitu. Allah kirim malaikat. Allah kasih tahu bahwa dia akan punya anak. Dia tahu itu malaikat ngasih tahu berita itu dari Allah bahwa dia akan punya anak. Akhirnya dia berkata, Rabbi inni wahanal. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya udah tua, udah sepuh, udah beruban gitu. Tapi namun demikian saya nggak pernah kecewa dengan doa saya kepada Engkau. Tuh. Bahkan lebih dari itu diabadikan doanya wa inni khiftul mawaliya miwarai. Dan aku khawatir dengan keturunan sesudahku nanti. Wa yarithu min ali Yaquba. Bukan. Wa kanat imro'ati akhir. Istriku sudah mandul. Fahabli milladunka waliya. Maka berikanlah kepadaku langsung dari sisimu waliya, keturunan, anak di situ, wali. Ya, kembali ke pokok persoalan, ini jangan dari Robi, ini wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saiba, itu adalah bentuk khobar, tapi bukan ngasih tahu. Bukan faidatul khobar, bukan lazimul faidah. Yang nampak adalah bahwa ini izharud do'fi. Apalagi ketika diteruskan. Ini khiftul mawaliya miwarai. Itu juga khobar. Izharud do'fi. Wa kana timro'ati akhir. Istri saya sudah mandul. Gitu. Ya, itu contoh sekilas terkait izharud do'fi. Berikutnya Pak Jamal. Pak Jamal kalau udah pada kecapean bilang udah gitu ya. Besok diterusin. Ya kesian itu. Ada yang udah pada aus kali ya? Ya habis kopi, Ustaz. Oh, udah habis kopinya. Saya bakwan udah 5 ini. 5 piring. Puasa. Tawan gak puasa. Gampang itu tinggal metik kalau lapar. Nah, yang berikutnya tahasur. Tahasur itu sedih. Jadi ada kalamnya khobar bukan ngasih tahu, tapi menunjukkan kesedihan. Contoh nomor 1 nih. Falamma wadu'atha, masih cerita yang tadi nih. Ali Imran, qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Si Hana, istri Imran, dia berharap anaknya laki-laki. Tapi pas lahir perempuan, sedih apa enggak? Tuh, sedih. Itu dikemukakan, diceritakan kepada kita oleh Allah. Falamma wadu'atha qalat rabbi. Nah, mana dia yang khobar? Inni wadu'tuha unsa. Itu dari ini. Ternyata saya melahirkan seorang perempuan. Maka kemudian ayatnya kalau nggak salah, laisa zakaru kal unsa. Laki tidak seperti perempuan. Dalam konteks
angan-angan nazar dia mau dijadiin merbot. Kalau laki-laki kan nggak ada menstruasi. Apalagi merbot di masjid. Nah itu maksudnya laisa zakaru kal unsa. Secara khusus. Nah ini namanya menampakkan kesedihan. Beda dengan menampakkan kelemahan. Sedih sama lemah beda. Pas lihat pengumuman ujian di LPIQ nggak lulus. Itu sedih apa lemah? Sedih. Ya dah? Tapi terus dia nggak merasa sedih. Padahal nggak lulus. Atau nggak merasa gembira padahal lulus. Kenapa? Karena lulusnya syafaat. Tahu Tahu itu kan apa namanya tertangkap sekali oleh naluri. Nah itu dia potensi balaghah yang dimaksudkan. Oke, yang kedua nih. Ada seorang penyair namanya Abu Thayyib. Yarsi dia meratapi. Saudara perempuan si Saifud Daulah. Saifud Daulah ini nama khalifah. Punya saudara perempuan yang sangat dia senang, suka, cinta, sayang. Terus meninggal. Lalu si Abu Thayyib meratapi. Tuh. Oke, syairnya. Apa bunyinya? Ghadarta ya mautu. Engkau tinggalkan, wahai mati. Tinggalkan jasadnya. Paham itu? Umpamanya kita bawa sesuatu. Mau pergi, tas. Yang sangat kita sayang. Di stasiun tunggu kereta. Kelupaan. Ketinggalan. Di bangku. Ya, itu ada tinggalkan. Abu Thayyib menggambarkan hubungan antara mati dan orang. Atau si jenazah. Lalu dia berkata kepada si mati. Mati, kau tinggalkan jenazah ini. Gitu. Udah kebayang itu? Sebab mati itu membawa sesuatu yang ada di dalam jasad. Yaitu ruh. Dibawa, jasadnya diting. Nah itu memahaminya harus dari sini. Ghadarta ya mautu. Si Abu Thayyib berkata kepada si mati, si maut. Kam afnaita min adad. Berapa banyak orang, adad itu jumlah. Berapa banyak yang engkau binasakan. Mimman asabta. Dengan menimpakan. Engkau menimpakan. Menimpakan mati. Wakam askatta min lajab. Berapa banyak yang engkau bungkam dari kegelisahan. Jadi kalau namanya ratapan nggak seperti saya lagi menerjemahkan ini. Agak sedikit keras. Wahai mati, berapa banyak yang engkau timpakan. Dan berapa banyak yang engkau bungkam. Orang maksudnya dari kegelisahan. Udah paham loh? Tadi gitu. Jadi non-muslim kalau lagi sakarat itu gedabak-gedubuk. Ya, ilustrasi gampangnya kita mau motong sapi. Besok Idul Kurban atau kambing. Sapi lah. Tarik sana, tarik sini. Nggak jatuh-jatuh. Gedabak-gedubuk apa enggak? Tuh kayak begitu. Si Abu Thayyib menggambarkan hubungan kematian dengan mereka-mereka yang non-muslim. Mereka-mereka yang berbeda keyakinan. Gitu kurang lebih. Dabak-gedubuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu apa yang membungkam dari kegelisahan itu? Yang membungkamnya adalah kematian. Kayak sapi ketika mau dijatuhkan itu
gelisah, gedabah-gedubuk, tapi kemudian jadi tenang karena sudah digorok gitu kurang lebih. Nah, ini lagi-lagi kembali ke pokok persoalan, maksudnya, bentuknya, kategorinya adalah litahasur. Sedih dia. Kayak model kita juga. Kalau ada salah seorang keluarga kita meninggal, kita sedih. Lalu meratap, wahai mati. Kalau ratapan budaya kita enggak. Kok cepat sekali ya? Gitu. Cepat sekali engkau meninggalkan kami-kami ini. Kami-kami ini masih kecil-kecil, masih butuh. Nah gitu, itu meratap. Oke, namanya litahasur. Nomor 3. Ustaz, Ya. apa mau dihabisin semua atau Lah jangan, ntar pada mau nanya. Kalau ya udah sampai sini dulu makanya ya. baik sampai Iya. sini dulu Ustaz. Sampai tahasur Tahasur ya. sampai tahasur. Iya. Oke. Nanti berikut. Baik. Iya, nanti juga iya baik. Baik. Silakan Pak Jamal. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang penjelasan guru kita sampai mungkin keluar ini. Keluar sama pikiran. Nah, sekarang waktunya untuk tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada guru kita, dipersilakan dengan cara seperti sebelumnya, yaitu hidupkan mic. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Saya Pak Yai. Ya, Saya silakan. Pak Yai. Ini ilmu balaghah makin menyimpang muhotobnya, lain yang ina kepada bukan ina kepada kholiza itu makin sampai makin tinggi. Itu maksudnya gimana? Maksud Allah di sini itu makin menyimpang, maksudnya ke sini, tapi ngomonginnya ke sini. Susah orang nangkepnya, orang awam. Gimana itu cara mengidentifikasi bahwa maksud sebenarnya itu begini loh. Memang diomonginnya begini, pakai ina. Tapi kepada Nabi Muhammad yang ragu-ragu, tahu bahwa ragu-ragu itu bagaimana dan yang dimaksud sebenarnya bagaimana. Karena makin samar, makin bagus, makin nyampe. Makin menyimpang, kan kalau yang normal, ngomongnya bener, gampang ditangkep ya, itu yang gampang. Kalau ini kan sebaliknya. Gimana tuh Pak Yai? Iya. Nih gini nih. Yang kemarin ketika berita keluar dari tuntutan kenyataan, di antaranya Kholia Zihni kal mutaradid, itu susah, tapi setelah tahu mah gampang. Apa itu? Kalau ada berita didahului amr, itu pasti bertaukid. Kenapa? Amr kan perintah. Orang kalau diperintah secara psikologis pasti bertanya, kenapa? Ya? Karena bertanya, dan itu hampir dipastikan, betapapun dia nggak mengemukakan pertanyaan, pasti bertanya, kenapa diperintah? Gitu. Iya. Karena bertanya sebagai indikator ragu, maka dia betapapun kholia zihni disetatuskan sebagai mutaradid. Sebagai mutaradid. Umpamanya Bapak Ibu, saya perintahkan minggu depan atau hari Selasa pada pertemuan Zoom kita diharap pakai baju putih semua, seragam. Itu perintah. Pasti cara sekali emang kenapa? Atau pakai peci putih semua, baik bapak maupun ibu. Oh bertanya semua, perintah. Pasti. Ya dah. Atau bapaknya pakai daster,
Perintahkan sama Pak Jamal lewat WA. Itu pada bertanya-tanya enggak? Tuh, bertanya-tanya menunjukkan ragu. Walaupun dia kholiyaz zihni. Oleh karena itu, distatuskan kholiyaz zihni kal mutaraddid. Tuh. Karena kholiyaz zihni, tapi kal mutaraddid, maka khobarnya selalu pakai taukid satu. Yang kayak begitu, penelitian para ulama balaghah yang kemudian dijadikan kaidah, itu apabila didahului perintah atau nahi, larangan, itu memang dalam Al-Quran dipastikan ada huruf taukid. Kenapa? Karena si mukhatab tadinya kholiyaz ini jadi mutaraddid. Apalagi contoh yang ditampilkan kemarin itu Nabi Nuh. Innahum ukrakun. Kan yang ngomong Allah, masa dia ragu? Tapi ada tanda-tanda ragu. Apa tanda ragunya? Nanya lagi. Kapan ditenggelamkan? Udah sekian generasi, masih belum ditenggelamkan. Nanya. Loh, kok bisa tahu bahwa Nabi Nuh nanya? Lah itu ayatnya, la tukhotibni fil ladzina zalamu. Jangan kau tanya lagi aku terkait orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun. Tuh, udah tahu. Maka di statusan kholiyaz ini kamu tadi. Si anak kita nih, yang lengket banget, tahu bahwa kita pulang kantor jam 5. Tahu bahwa kita kalau pulang kantor jam 5 sore, itu tuh anak namanya kholiyaz nih. Nanya lagi sama ibunya, kapan bapak pulang? Itu kan menunjukkan ragu. Terus ibu menjawab, sebentar lah. Pakai stressing, itu kan taukid. Kalau bahasa Arabnya ditulis, inna abaka sayarji an qarib. Tuh pakai inna. Nanya lagi. Iya, gitu mengetahuinya dari